dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah kita ceritakan kepada orang lain, kecuali kepada orang yang mungkin bisa membantu kita dalam solusi, seperti datang ke ustadz. Jangan datang ke dukun ya. Ya, orang pintar boleh, tapi dukun jangan. Karena dukun buat saya bukan orang pintar. Orang yang belum pintar. Ya. Mudah-mudahan semua dukun di dunia ini bertobat. Ya, dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibilang dukun sesat, ada yang tuntut ke polisi. Dukun sesat nuntut dia katanya mencoreng nama baik perdukunan. Woi, memang teknologi ini dahsyat ya, makin kesini. Nah, akhirnya kalau datang cerita seperti itu, bukan dianjurkan, tapi tidak dianjurkan. Tapi saat memori buruk ini tidak pernah hilang, boleh kita datang dan bercerita. Tapi kalau cerita sama orang lain, bagaimana Ustaz? Cerita sama orang lain, terus kita tobat. Iya, tobat dari dosa. Tapi cerita dosa-dosa kita tuh kita nggak stop, kita cerita terus. Bagaimana? Makanya di dalam akhir surat Al-Baqarah itu kan ada doa, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Wa'fu anna waghfir lana. Maafkan saya, ampunin saya. Apa perbedaannya? Perbedaannya sama-sama diampunin, tapi perbedaannya tipis. Ada dosa yang diampuni sama Allah, dihapus dari catatan, semua catatan sebelah kiri kita nih malaikat suruh hapus. Bukan bahkan malaikat tidak disuruh hapus, tiba-tiba malaikat yang sudah dicatat sama malaikat tidak tercatat dengan izin Allah. Dihapuskan sama Allah. Itu bagi siapa? Dan juga tidak ditanya sama Allah nanti di hari kiamat. Kayak seakan dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Padahal saya pernah begini Ustaz, saya pernah begini, tapi di hadapan Allah tidak ditanya. Iya, bisa terjadi seperti itu, bisa. Bagaimana caranya? Taubat, istighfar, tutup mulut, tidak cerita sama siapa-siapa. Paham? Kenapa? Karena dosa yang sudah kita lakukan, kita taubat dan kita menyesal, tapi Allah sudah tutup aib kita, kita yang cerita sama orang lain. Itu kan aib masa lalu, tapi nggak perlu diceritakan lagi setelah itu. Itu dosa yang diampunin oleh Allah dan tidak ditanya nanti di akhirat. Diam-diam Allah betul-betul dilupakan, dihapuskan. Ada dosa yang diampunin sama Allah, tapi masih ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, kita pernah bahas, orang kalau ditanya diinterogasi di hadapan Allah itu terkadang bukan keringat yang keluar. Orang yang ketakutan itu diinterogasi, ditanya sama Allah, itu yang keluar itu kulit kita itu keluar kayak keringat. Saking menakutkannya, saking mengkhawatirkannya wibawanya Allah saat bertanya kepada kita seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ditanya sama Allah, Fulan bin Fulan, hari ini jam sekian di tempat ini, kamu bikin dosa apa? Kamu lakukan doa apa? Saat itu kamu tidak ingat, kamu lupa kalau saya perhatikan, kalau saya tuh sayang, sampai diutus 2 malaikat. Allah tiupkan ruh dari ruhnya Allah dalam tubuh kita. Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Kenapa saat itu tuh engkau masih bermaksiat kepadaku? Aku kasih tangan, aku kasih mata. Kenapa masih bermaksiat kepadaku? Wahai hambaku, bahkan dipanggil dengan kalimat hambaku. Dan bahkan saat Allah berbicara sama kita satu persatu, tidak ada manusia manapun mendengarnya, walaupun Nabi Muhammad SAW. Saking Allah menjaga aib kita, jangan sampai orang lain tahu, ditutup, disayang betul sama Allah Subhanahu wa taala. Saat kalian begitu pun, kita mengatakan dengan malu hati, ya Allah, bukankah saya telah bertaubat? Dan bukankah telah saya beristighfar? Iya, taubatnya saya terima, istighfarnya saya terima. Tapi ya kenapa saya tanya ini, kenapa kamu cerita juga sama orang? Banggakah maksud? Senang? Kenapa cerita sama orang? Karena itu Allah tanya. Jadi kalau kita mau dimaafkan dan tidak mau ditanya sama Allah dengan dosa yang telah kita lakukan, yang kita khilaf masa-masa jahiliyah, jangan pernah cerita masa lalu kelam kita kepada siapapun. Faham?